Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita, NIM 7211419053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 3 Sistem Informasi Manajemen mengenai pengguna dan pengembangan sistem. Organisasi layanan bisnis. Yang pertama ada sumber daya informasi. Kita telah mengidentifikasi sumber daya informasi yang terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialisasi informasi, pengguna, fasilitas basis data, dan informasi. Sebagian besar sumber daya ini pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CEO. Sumber daya informasi yang terdapat di area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Spesialis informasi. Untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi pada awalnya hanya meliputi analisis sistem, programmer, dan operator. Kini spesialis informasi juga terdiri dari yang pertama analis sistem. Analis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang kedua, administrator basis data. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data disebut sebagai administrator basis data. Tugasnya terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Yang ketiga, webmaster, bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Webmaster harus bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan atau sekutu bisnisnya selalu terbuka. Yang keempat, ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Spesialis jaringan akan menggabungkan keahlian dari bidang-bidang komputasi maupun telekomunikasi. Memelihara jaringan yang memenuhi persyaratan untuk aplikasi-aplikasi berbasis web adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, karena sebagian besar komunikasi terjadi di luar batas perusahaan. Yang kelima, ada programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Beberapa perusahaan menggabungkan fungsi sistem analisis dan programmer untuk menciptakan suatu posisi analisis programmer. Yang keenam, yang terakhir, operator. Operator menjalankan peralatan komunikasi berskala besar, seperti komputer, mainframe, dan server, yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Operator akan memonitor konsol, mengganti kertas printer, mengelola perpustakaan pita dan disk penyimpanan data, serta melakukan tugas-tugas lain yang serupa. Struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama, tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru, dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Yang kedua, struktur organisasi inovatif. Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Hal ini dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS korporat untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT, dan wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area-area mereka masing-masing. Komputasi pengguna akhir. Pengguna akhir merupakan kata yang sinonim dengan pengguna. Pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir atau end user computing oleh karenanya berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna.
Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Dan yang terakhir, peranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan merupakan sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam mencapai sasaran strategis dari meraih keunggulan kompetitif. Hal ini terutama berlaku ketika pengguna dapat secara aktif ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan mempraktikkan komputasi pengguna akhir. Resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama ada sasaran sistem yang buruk, kemudian sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Dan ada keuntungan komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir memberikan dua manfaat utama, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan, serta mempersempit jarak komunikasi. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus. Ahli informasi menerapkan keahlian dan pengetahuannya secara profesional dengan jam kerja penuh waktu. Pengguna menerapkan keahlian dan pengetahuannya dalam menangani sistem informasi hanya sampai tingkat tertentu. Pengetahuan pengembangan sistem. Jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang berkontribusi dalam pengembangan sistem termasuk diantaranya. Yang pertama, pemahaman komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk menyelesaikan proses pengolahan data yang dibutuhkan. Yang kedua, pemahaman informasi terdiri dari pemahaman bagaimana menggunakan informasi pada setiap tahapan dalam proses penyelesaian masalah, di mana informasi didapatkan dan bagaimana informasi dipakai bersama-sama dengan yang lainnya. Yang ketiga, dasar-dasar bisnis adalah topik-topik yang biasanya dimasukkan dalam kurikulum utama sarjana dan pascasarjana program bisnis. Kemudian ada teori sistem, yaitu menggambarkan bagaimana fenomena sebagai struktur sistem yang normatif. Yang selanjutnya, proses pengembangan sistem, yaitu terdiri dari langkah-langkah yang harus dilalui dalam membangun sistem informasi. Yang terakhir ada pemodelan sistem, terdiri dari berbagai cara untuk mendokumentasikan sistem. Keahlian pengembangan sistem. Keterampilan pengembangan meliputi komunikasi, kemampuan analitik, kreativitas, dan kepemimpinan. Keterampilan komunikasi melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu atau beberapa orang dengan menggunakan ucapan, tulisan, maupun gambar grafik. Kemudian kemampuan analitik adalah kemampuan memahami dan mempelajari situasi untuk menentukan formula yang sesuai dalam merespon atau membuat solusi permasalahan. Kreativitas merupakan pengembangan dari seluruh atau sebagian ide dan solusi baru. Yang terakhir, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melakukan tugas-tugasnya. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Yang pertama ada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti ke teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Salah satu keunggulan dari otomatisasi kantor adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Kantor maya, kemampuan AO untuk menghubungkan orang secara elektronik, membuka pintu-pintu baru dalam kegiatan bagaimana pekerjaan kantor dilaksanakan. AO bahkan membuat pekerjaan kantor tidak harus dikerjakan kantor sebagai gantinya. Pekerjaan seperti itu dapat dilakukan dimanapun karyawan berada, atau disebut kantor maya. Konsep ini dimulai dengan telekomuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Adapun keuntungan dan kerugian kantor maya. Yang pertama ada keuntungan kantor maya, yaitu satu, biaya fasilitas yang rendah, yang kedua biaya peralatan yang rendah, yang ketiga berkurangnya penghentian pekerjaan, dan yang terakhir kontribusi sosial. Kemudian ada kerugian kantor maya.
terdapat dua kerugian kantor maya, yaitu moral yang rendah dan kekhawatiran akan resiko keamanan.